Ya namanya juga wirausaha ya. Ketika awal puasa itu udah deg-degan sih. Ya. Biasanya gitu ya kalau aku Ya. ya. Belum lagi kalender, udah lihat kalender belum? Kenapa tuh? Kalender bulan ini tuh Oh ya iya, Allah merahnya banyak banget karena gabung sama Nyepi. temanku juga gitu punya bengkel di pinggir jalan, Mm-mm. dapat surat ormas banyak banget. Padahal ormasnya kan bukan pegawainya ya, tapi minta THR. Ya itu Lucu juga. Oknum, oknum, kebijakan, oknum, oknum. kebijakan. Kita anggap aja itu adalah kebijakan. Ya kita Mm-mm. tinggalkan itu sebatas proposal mungkin mau ngasih ya syukur nggak masa iya. Oh enggak sih, Oh, iya. biasanya wajib I- ada gaji di bulan itu, ada THR, ada gaji di bulan berikutnya. berikutnya betul. Jadi kan Yang itu sebenarnya separohnya ya karena sebenarnya itu kan libur. ada 3 kali bayar gaji sebenarnya. Nah, dan Iya. itu kalau memang kita tidak prepare, waduh, saya sering kali ya ini jujur aja, dulu sering sama sesama teman kan kita punya teman geng-geng wirausaha ya. Kadang-kadang suka pinjam duit. Podcast naik kelas. Naik kelas. THR tiba, THR tiba, tiba-tiba THR THR kepala tiba-tiba. saya pusing. Tapi dulu ya zaman aku Heeh. masih kerja tuh seneng banget kalau udah mau tanggal THR-an karena kan udah ngitung-ngitung mau mudik, mau ini, mau itu. Kok beda ya sekarang ya? Sek- Sekarang harus Tapi aku nggak ngitung pernah, aku masa-masa terberatku selalu THR ketika dong. Lebaran. Ya namanya juga wirausaha ya. Ketika awal puasa itu udah deg-degan sih. Ya. Biasanya gitu ya kalau aku Ya. ya. Belum lagi kalender, udah lihat kalender belum? Kenapa tuh? Kalender bulan ini tuh Oh ya iya, Allah merahnya banyak banget karena s- gabung sama Nyepi. satu merahnya banyak. Ini Iya, nih ya bulan puasa. iya. Kalau dari zaman dulu nih jualan beras. Mm-mm. Kalau kue nanti beda lagi ya. Ya, kalau kue katanya Kalau kue kan panen. panen. Ya, Kalau kue itu panen. Tapi kalau jualan beras tuh ya ada kalanya. Oh nanti buat zakat nih, zakat fitrah. ya. Ya oke. Tapi berasnya Tapi bukan beras organik Tapi ya, Mas, beras buat. organik, Oh, beras beras organik organik. ya. Karena kan mereka makan organik, jadi zakatnya Jadi juga harus yang sesuai yang dia organik. mereka makan kan gitu ya. Misalnya, Ye, bisa dapat THR dong, tapi Mister. puasa itu kan konsumsi berkurang. Ya. Iya, maksudnya orang nggak makan sebanyak Buat bikin biasanya. lontong, Mas. Nggak tahu juga ya. Catering juga yang biasa beli atau restoran biasanya nggak terlalu banyak kalau pas Ya, bulan karena puasa. kayak jarang ya ada hajatan, nikahan, Ya pokoknya kondangan secara gitu. penjualan biasanya lagi agak pelan. Plus tanggal merahnya banyak karena nanti dibarengin sama belum lebaran udah libur. Iya, sebelum lebaran, habis Habis lebaran, lebaran, belum lagi ada cuti menikah. apalagi anak sekolah sekarang liburnya panjang. Itu pasti Iya, banyak usaha-usaha yang terdampak juga. iya betul. Maksudnya bukan terdampak secara ekonomi ya, tapi secara banyak ya hari libur, Iya, lagi nggak makan, ya lagi banyak secara omset secara omset pasti turun ada kebanyakan, penurunan. kecuali Walaupun ada beberapa yang yang naik naik di ya industri bisa tertentu ya. industri tertentu. Nah, THR ini menjadi beberapa teman-teman, ya aku juga ngalamin juga ya. Karena kadang-kadang ada ormas yang minta THR juga. Mana Oh, mana 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 mana. mana. Sampai temanku ya yang Oh, punya berarti yang yang ormas silakan mendaftar untuk eh, dapat eh, THR dari Mister oh ya. enggak dong, jangan dari saya. Karena gitu ya, temanku juga gitu punya bengkel di pinggir jalan, Mm-mm. dapat surat ormas banyak banget. Padahal ormasnya kan bukan pegawainya ya, tapi minta THR. Ya itu Lucu juga. Oknum, oknum, kebijakan, oknum, kebijakan. oknum. Kita anggap aja itu adalah kebijakan. Ya kita Mm-mm. tinggalkan itu sebatas proposal mungkin mau ngasih ya syukur nggak masa iya. Oh enggak sih, Oh, iya. biasanya wajib. Ya jadi teman-teman buat para pengusaha yang sudah mempersiapkan eh, THR Atau bagi teman-teman teman-teman. yang baru newbie jadi wirausaha. Ya gimana caranya untuk aku dong kan aku juga baru. Oh iya, masa? Masa Pegawainya sih? berapa sih Ya sekarang? ada deh. Nah, jadi buat teman-teman bisa mempersiapkan Mm-mm. eh,
THR-nya karena itu haknya dari tim kita ya. Cuman Ya. cara ngitungnya gimana nih gitu. Kalau Mm-mm. pengalaman yang aku dulu waktu bekerja, memang Mm-mm. buka THR itu karena ada yang mengasumsikan THR itu adalah jumlahnya sama persis apa yang dia Gajinya. gajinya setiap bulan. Misalnya setiap bulan gajinya berapa, ya itu tinggal dikali 2. Padahal realnya tuh nggak seperti itu. Mm-mm. Karena yang dibayarkan oleh perusahaan itu hanya gaji pokoknya aja. Jadi Mm-mm. kalau teman-teman di gajinya itu kan ada komponen-komponen tuh, ada gaji pokoknya, terus ada uang transport, ada uang makan, ada uang tunjangan Mm-mm. kesehatan, tunjangan apa lagi lah, atau ada Mm-mm. support-support apa lagi, Itu yang ada nggak dibayarin. itu tidak dibayarkan. Yang dibayarkan itu adalah gaji pokoknya saja. Jadi buat teman-teman yang kayak kok beda ya, wah ini dikasih cuman separohnya, karena sebetulnya sepengalaman Maupit kerja pun seperti itu. Kalau Tapi memang nggak tahu ya, ini coba kalau cek kalau aturannya misalnya gimana. perusahaannya memang sudah ada pembagian gitu ya. Ini Mm-mm, tunjangan ini. Tapi mm-mm, kalau nggak ada kan biasanya bulat aja. ya, Biasanya gitu. Yang aku jadiin garis besar mungkin sebenarnya di episode kali ini adalah bagaimana teman-teman punya strategi tertentu sih sebenarnya. ya, Karena kadang-kadang dulu ketika mulai usaha terus sudah berjalan berapa tahun, eh, aku sendiri suka lupa gitu mempersiapkan ada gaji ke gaji ke 13 13 ini ini. gitu. Bukan secara apa-apa tapi secara cash flow sebenarnya. Ya betul, karena itu akan Mengganggu cash flow mengganggu sebenarnya. cash flow perputaran. Apalagi kalau misalnya jumlahnya cukup besar karena dulu timku di beras itu ya ada lebih dari 10 orang misalnya gitu kan. Itu pasti hari-hari yang deg-degan karena satu omset lagi turun, yang kedua ya itu harus Pengeluarannya lebih pengeluarannya double besar. karena biasanya kalau gaji libur kan ada libur 2 minggu tuh biasanya. Iya, kan itu juga nggak Pertama produksi ya, nggak nggak produktif, produktivitasnya juga produktivitas berkurang otomatis sekali. berhenti. Ada gaji di bulan itu, ada THR, ada gaji di bulan Bulan berikutnya. berikutnya, Jadi betul. kan Yang itu sebenarnya separohnya ya karena sebenarnya itu kan libur. ada 3 kali bayar gaji sebenarnya. Nah, dan Iya, itu kalau memang kita tidak prepare, waduh, saya sering kali ya ini jujur aja, dulu sering sama sesama teman kan kita punya teman geng-geng wirausaha ya. Kadang-kadang suka pinjam duit. Gue, jadi jadi ini bener. karyawannya pulang kampung makan enak, makan daging, Eh, ownernya eh, makan pop mie ya. Udah gitu kan biasanya harus ada hampers gitu kan. Ya kasih gift Kasih gitu gift, kan, kasih ada hadiah. entah itu Ya baju jangan sampai lebaran, setelah lebaran akhirnya cash flow-nya cash flow yang ter. terhambat, bisnisnya tidak bisa running Nah, ini dengan baik gitu. ya, Jadi teman-teman harus pikirkan dan harus mengatur strateginya pastinya betul kan. betul. Kalau Gimana jadi sih gitu. setelah beberapa tahun berusaha kemarin, akhirnya ya udah kita tuh sebenarnya aku juga mempersiapkan sama tim finance untuk nabung sebenarnya. Mm-mm. Jadi THR dan gaji di saat itu tuh sudah ditabungkan dari katakanlah dari Januari gitu atau 1 tahun sebelumnya. Jadi Lebaran ketemu Lebaran. Mm. Jadi akhirnya gitu. Biasanya kita menyisihkan keuntungan dari setiap bulannya dan kita tabungkan sesuai dengan nominal yang memang kita butuhkan ketika saat THR-an. Yeah. Dan itu terus terang itu sangat 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 membantu sekali untuk menjaga kelancaran cash flow perusahaan. Jadi kadang-kadang ya itu ya ketika ya ada kita harus memikirkan satu dana THR-nya berapa sih, totalnya berapa, Mm. jumlahnya berapa, kemudian kalau misalnya ada add-on yang ya tertentu ya karena untuk menjaga cash flow baik ya tadi ketika omset turun tuh kita sudah kalau apalagi kalau sudah berjalan bertahun-tahun pasti akan tahu nih kira-kira penurunannya ketika di Ya berapa persen gitu ya. penurunan di saat Ramadan itu berapa persen. Jadi kita harus menyediakan peti cash yang cukup untuk menjembatani di saat itu gitu. Iya. Karena ya biasanya itu karena cash flow-nya banyak buat bayar ini, bayar ini, bayar ini gitu kan. Terus kadang dari vendor juga kalau teman-teman yang mungkin penjualannya berkaitan dengan pihak ketiga, pembayaran ada kayak due-nya. Mm-mm. Sebelum lebaran sekian baru nanti dibayarkan lagi setelah libur. Otomatis tidak Betul. ada cash flow masuk ya. Nah, itu juga teman-teman harus perhatikan. Sementara bisnis harus tetap berjalan. Cash flow Mm-mm. tetap harus muter. Nah, itu nyiasatinya seperti apa.
Jadi teman-teman memang mau tidak mau harus menghitungnya berapa persen dana cadangan untuk biaya operasional itu harus tercover juga. Ya salah satunya kalau ternyata memang harus pinjem 100 Ya, ya tentu saja itu kalau pinjam itu akhirnya kan karena memang kepepet. kepepet ya, Ya, terdesak dan menandakan bahwa memang tidak ada perencanaan yang baik. ya. Jadi teman-teman yang masih punya Mm-mm. PO-PO di luar segera tagih sebelum Nah, tanggalnya nah ini kan close. ada beberapa tips tadi. Satu memang kita sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Yang Ya, kedua tadi bagaimana mengatur cash flow-nya supaya lancar dengan apa tadi ya benar disampaikan oleh Mbak Opit. Sebelum jatuh tanggal kita harus membayar gajian dan THR-nya kapan. Jangan lupa buat tim finance untuk menagih. ya. Plus satu lagi, AR-AR-nya harus eh dipenuhin. tim marketing jualan lebih kenceng. Iya. Karena ini Walaupun kondisinya tuh agak mager ya, pagi dengan segala sekarang gitu. iya, tim sales Aduh, dan marketing biasanya kita galakan ya. Kalau aku di tim suka gini, tolong customer-customer lama yang dari tahun 2008 tolong dicolek-colek tolong lagi. dicolek lagi semua. Barangkali kita dapat extra sales Iya, dari customer lama. Terus kemudian kita tawarkan ini beras kaitannya sama apa namanya zakat gitu ya. iya, Nah itu akhirnya alhamdulillah biasanya dapat penjualan-penjualan tak terduga dari dan itu kan penjualan tak terduga yang kayak gitu-gitu kan biasanya memang mendatangkan secara ya cash flow yang iya. uang seger gitu kan. Nah ini Karena uang seger itu ya kayak menjadi sesuatu yang sangat berharga di momen yang ini ya. jangan sampai ya nanti teman-teman sebagai pemilik tidak berlebaran karena Iya, karena kan kan- kita juga mau mudik. Mister mudik nggak? enggak Enggak. Ya, jadi kan kebetulan orang tua di sini. aku harus mudik, otomatis harus mempersiapkan yang namanya mudik itu kan nggak mesti kayak nggak kayak kita biasa ya, ada saudara, ada THR-nya nggak cuman THR karyawan, tapi ternyata ada THR mungkin ya saudara-saudara, ponakan-ponakan, ya kan? Ada satu tips lagi. Apa? Jadi kalau selama ini kan aku ngelihat kayak beras itu kan produk yang tiap saat ya. Mm-mm. Artinya tiap saat orang butuh beras. Bahkan ketika libur orang tetap butuh beras. Waktu itu pernah berhitung bertahun-tahun ini dari tahun 2008 ketika lebaran benar-benar ditutup tokonya selama libur lebaran. Mm-mm. Libur lebaran kan lumayan tuh Iya. seminggu lah. Karena juga 2 Ya, minggu. sekarang hampir 2 minggu loh yang tahun sekarang. Nah akhirnya aku menetapkan ke beberapa stafku untuk jaga giliran kayak piket gitu loh. Iya, jadi Piket biar tapi tetap dibayar. buka ya. Jadi beras organik Orice buka terus selama lebaran. Wih. Kenapa? Karena ternyata itu menjemput bola juga. Iya. Jadi akhirnya kiriman bisa tetap kita kirim sendiri ataupun misalnya pakai jasa Grab atau Gojek atau paket. Kalau paket libur ya kita gerakan dengan tim sendiri. Tapi kita usahakan bagaimanapun kita sendiri juga mampu berhitung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya usaha kira-kira kalau libur itu rugi berapa gitu. Potensinya rugi Loss berapa, berapa lossnya ya. berapa. Kemudian mengecewakan customer atau tidak. Jangan sampai memang karena wah ini libur nih saatnya libur ya udah kita libur aja. Ya memang itu haknya teman-teman dan haknya staff teman-teman tapi bisa kita tawarin kan misalnya Opsi ya. opsi nih kalau masuk kita tambahin ekstra seperti ya sesuai kesepakatan aja mau ekstranya berapa misalnya gitu. Nah ini yang selalu tim kami di Beras Organik Orice selalu diskusikan setiap tahun. Siapa yang mau piket nih lagi pulang nggak? Iya. Lagi ada kerjaan nggak? Lagi ada kumpul keluarga nggak? Kalau nggak, kalau benar-benar kumpul keluarga banget ya udah berhenti sama sekali. Tapi kita tunda sampai kapan bisa dikirimkan. Tapi biasanya kami tetap membuka di Tokopedia, Shopee, online tetap kita ambil ordernya. Jadi Iya. tergantung urgensinya. Tapi itu jadi menarik juga sih buat teman-teman yang mungkin tadi timnya ada yang nggak mudik daripada dia Nggak nggak apa-apain, ngapa-ngapain ya mendingan dapat mendingan tambahan. bisa tambahan gitu Betul. kan. Dan satu lagi mungkin kalau kita tutup bisa jadi customer kita ya pindah ke kompetitor. Nah itu kan takut ya. Nah jadi nanti ke sana oh ternyata akhirnya jadi pindah gitu ya. Itu salah satu untuk menjaga eksistensi si customer kita biar tetap belanja di kita. Jadi gitu. itu ya memang trik
dan intrik-intrik di kala lebaran, ya satu cash flow, yang kedua bagaimana memaintain penjualan kita, bahkan ketika kita bisa memanfaatkan momentum lebaran ini malah bisa menjadi momentum buat jualan gimmick-gimmick, kan iya kita sudah betul. pernah bahas tuh. Ya, mau produknya apapun, kalau kita bisa secara kreatif untuk mengemas ini sebagai hampers atau pemberian atau apapun itu, malah bisa menaikkan value dari usaha kita, Iya baik betul. barang atau jasa ya. Ada Ya, tambahan lagi mau Pit mungkin? hampers boleh kalau mau order Oh, jualan hampers toko aja di jalan karena kaki. tadi sudah disponsori oleh ini episode kapan ini disponsori? Ini masih disponsori lagi sama Ini Herber. kontrak berjenjang. Oh, kontraknya panjang ya sama Iya. Herber. Jadi gitu ya teman-teman, mudah-mudahan kala di saat kita mempersiapkan THR ini jangan sampai membuat kita sakit kepala. Tapi kalau Nah, udah mungkin tambahannya ini apa ya tuh? buat teman-teman yang dapat THR gimana caranya juga jangan sampai pulang mudik udah dapat THR seneng nih terus jor-joran pas balik minjem duit ke perusahaan karena duitnya habis buat mudik. Ya udahlah nggak apa-apa lah, Udah lagi ini kata. biarin aja mau belanja sekali-sekali. Iya, Pasti kan iya, gitu ya, mau iya beli sih. Cuman ya teman-teman juga harus mengatur bijak lah. keuangannya secara bijak apalagi dengan kondisi saat ini. Walaupun ya tawaran di luar sana itu godaannya banyak banget ya semua diskon, promonya banyak gitu ya. Tapi teman-teman harus skala prioritasnya juga harus diutamakan gitu. Ya, oke teman-teman, mudah-mudahan Aku mau siap-siap mau packing. packing mudik mau bawa kue kongguan nanti pulang bawa rengginang. Gitu ya, refillnya rengginang. Oke teman-teman, silahkan mempersiapkan lebarannya, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan di akhir-akhir puasa ini, di 10 hari terakhir silakan beribadah semakin banyak juga. Dan silakan bergantian mengatur waktu buat ibadah dan usaha kita juga semakin bisa diatur waktunya Ya. supaya dua-duanya tercapai, Ya, betul. dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Oke teman-teman, itu aja di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.